Sepatu Adidas NMD ini ya, itu sangat sulit membedakannya. Karena ada juga yang satu banding satu ya, itu sama persis, hampir serupa. Cuman ada perbedaannya. Nanti saya bocorkan perbedaannya sedikit untuk teman-teman ya. Halo teman-teman. Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau share kepada teman-teman terkait cara mengetahui sepatu Adidas RMD yang original ya. Untuk khususnya di ciri-ciri fisik sepatu NMD yang original. Ini saya ngereaksi juga sekaligus share pada teman-teman uh, cara membedakan fisik sepatu NMD yang original. Langsung aja ya, kita play videonya. Balik lagi barengan sama gua Anugrah Aditya di The Sneakers. Masih intro ya, masih intro. Sebentar, nanti kita tambahkan reaksi kita ya. Hari ini sesuai dengan banyak banget permintaan ya, ada kali gua hitungin 10 kali. Sambil ngerokok dulu biar lebih santai dan lebih teliti. Konten ini di mention oleh teman-teman semua. Gua akan memberikan info kepada kalian semua tentang bagaimana cara membedakan NMD asli dan NMD palsu. Sebenarnya nggak susah untuk membedain antara asli dan fake, karena most likely yang jual di berbagai situs online akan ngasih tahu kita semua bahwa yang dijual adalah original atau yang dijual adalah premium quality atau replikanya. Sebenarnya bukan tidak susah, sebenarnya sulit bagi kita yang belum mengetahui. Itu agak sulit ya, apalagi untuk sekarang sistem peniruan di setiap pabrik-pabrik yang memalsukan ya, usaha-usaha yang memalsukan sepatu itu udah canggih-canggih trik mereka untuk memalsukan sepatu. Jadi kalau kita tidak paham tentang sepatu yang kita miliki, khususnya di sepatu Adidas NMD ini ya, itu sangat sulit membedakannya. Karena ada juga yang satu banding satu ya, itu sama persis, hampir serupa. Cuman ada perbedaannya. Nanti saya bocorkan perbedaannya sedikit untuk teman-teman ya. Untuk membedainnya sebenarnya caranya gampang banget. Cara yang paling gampang untuk membedakan NMD adalah of course di boost soles-nya. Boost soles adalah trademark dari Adidas dan Ya benar teman-teman. Salah satu ciri-ciri NMD yang original itu bisa kita lihat di bagian solnya ya, sol sepatu. Ini saya punya NMD Prime Candid R1 ya. Memang agak berbeda sama yang di video reaksi ini ya. Cuman masih satu tipe ya, satu brand Adidas NMD juga. Beda jenis saja, beda jenis. Lanjut ya dulu ya. sampai sekarang boost soles ini belum bisa ditiru oleh siapapun karena dipaten dan menggunakan bahan-bahan tertentu ya. Boost soles pada NMD asli berbeda dengan boost soles pada NMD palsu. Tentunya lebih bagus yang terlihat di asli karena of course boost menimbulkan sebuah efek yang nyaman ketika dipakai, berbeda dengan replikanya yang Iya teman-teman, memang di boost pada sepatu Adidas NMD, terutama di motif corak ya, motif corak busnya ya, yang di sol ya, ini seperti ini, seperti ini ya. Dia ini kalau yang untuk
yang original dia lebih ini ya, lebih rata, dia tidak timbul ya. Kalau yang fake atau KW itu dia timbul, seperti apa namanya, kalau kita raba gini dia timbul-timbul seperti balon-balon ya, timbul-timbul dia, gembung-gembung, timbul-timbul. Dan kemudian motifnya sendiri itu dia ini eh, abstrak ya, jadi pola ulir-ulirnya ini, bola-bolanya ini, busnya dia itu tidak sama rata dengan satu dan yang lainnya ya, seperti ini ya. Nah, tidak rata, dia beda-beda dia yang bulat-bulatannya nih. Kalau yang fake itu kebanyakan sama ya, untuk polanya sendiri sama, mereka yang solnya, bentuk solnya sama, untuk pola di solnya ini. Kita lanjut dulu ya. Hanya mengedepankan bentuknya aja, oke? Dan bisa dilihat di boost yang asli bentuknya bersih seperti ini, berbeda dengan boost source yang fake ya. Kadang-kadang ada sedikit luntur ya catnya, jadi Oke teman-teman, ini juga salah satunya ya, di sepatu MMD ya, Adidas. Kalau yang original itu pertama di ini ya, di warna sepatu ya dulu ya, kita bicarakan di warna sepatu. Untuk di warna sepatu Adidas, khususnya Adidas ya, uh, brand Adidas sendiri itu tidak terlalu apa namanya ya, tidak terlalu berani memberikan warna, bukan tidak terlalu berani, dia memberikan perbedaan ya dari segi warna pada sepatu brand Adidas, khususnya ini NMD. Rata-rata itu warna pada sepatu Adidas itu tidak terlalu ngejreng ya, tidak terlalu ngejreng, tidak terlalu berani memunculkan warna, sehingga kelihatannya itu lebih redup warnanya. Jadi ya itu memang tergantung kena bahannya juga, faktor bahan ya, bahan pada sepatu Adidas MMD ini kan bahannya itu tekstil ya, dari wool, dia elastis ya, bahannya elastis. Untuk sepatu Adidas MMD ini elastis, dan warna pada sepatu Adidas NMD ini khususnya dia itu lebih soft ya, warnanya lebih soft, lebih lembut ya. Jadi dia tidak memantulkan cahaya, khususnya pada logo 3 garis pada sepatu NMD ini. Dia kalau kita cahayakan dia tidak ada pantulan, cahaya, tidak memantulkan cahaya ya, jadi agak lebih soft dia. Dan kemudian warnanya sendiri itu permanen ya, tidak luntur. Yang original tuh rata-rata permanen, tidak luntur. Apabila ditemukan di sepatu NMD warnanya luntur apabila kena air atau kita cuci ya, itu ya bisa kemungkinan besar itu fake atau KW ya. Lanjut lagi ya. sedikit mengungu dan teksturnya sangat berbeda. Teksturnya bisa dilihat ya seperti ini, beda banget dengan yang asli, yaitu yang ini. Oke, ada garisnya dan ada bintik-bintik pada boost soles-nya. Oke ya, ini yang di ini teman-teman, yang pada bagian bus. Untuk ciri-ciri lainnya itu dia ada motif bintik-bintik ya, seperti ban motor baru kan ada macam ada karet-karet yang timbul-timbul ya. Sama di sepatu NMD juga ada, dia timbul-timbul kayak bintik-bintik gitu. Kemudian teman-teman lihat nggak ya? Seperti inilah, ini ada bintik-bintik di sini, ini kecil-kecil ini kayak jerawat gitu, jerawat mau tumbuh. Kemudian itu di motif di polanya ini, di sini tuh kalau kita perhatikan dekat ya, secara seksama itu ada motif garis-garis ya, bentuk cetakannya itu garis-garis gitu full.
Sebelumnya di video sebelum ini saya sudah berikan juga contohnya. Nanti teman-teman kalau kurang jelas bisa lihat di video saya terkait sepatu NMD yang original. Kita lanjut ya videonya. Selain itu, yang bisa dibedakan adalah bagian belakangnya. NMD asli mempunyai bagian belakang upper yang lebih mantep dan tali pemegangnya ya solid seperti ini. Oke ya, terkait ini ciri-ciri berikutnya di fisik sepatu NMD bagian tumit ya belakang sepatu nih. Yang pertama itu teman-teman harus tahu itu di sepatu NMD ada beberapa tipe bahan ya. Ini pelindung tumitnya ini. Ada beberapa tipe bahan. Yang pertama itu dari karet ya, karet. Seperti contoh pada video reaksi kita ini. Yang kemudian itu suede seperti ini yang saya pegang. Ini bentuk suede ya, suede, bahan suede. Kemudian yang ketiga itu dari bahan kulit asli. Dan kalau yang teman-teman punya itu dari bahan sintetis ya atau bahan karet, dia itu lebih tebal, lebih karetnya itu di tumit ini lebih pakem ya, jadi dia tidak terlalu lembut, jadi agak keras sedikit untuk fungsinya untuk melindungi tumit bagian belakang kaki ya. Oke lanjut ya video reaksinya. Oke, bila dipegang agak keras dan tali pemegangnya tegak ke atas, berbeda dengan yang palsu ya. Yang palsu lebih loose karena dibuat dengan bahan yang gua nggak tahu ini apa, dan bagian tali pemegangnya dengan sangat mudah bisa tergulung seperti ini. Yang juga signifikan dari NMD asli dan palsu, of course yang asli bisa teman-teman lihat ya, bagian lace holdernya di sini bentuknya agak bergelembung sedikit ya, jaraknya pendek-pendek. Oke teman-teman, ini yang berikutnya itu ciri-ciri fisiknya itu di ini ya. Kalau ada beberapa sepatu NMD seperti contoh pada video reaksi kita ini ya, dia itu ada pegangan talinya itu yang terbuat dari bahan karet ya, sintetis. Di tali sepatu ada 3 lubang ya, 3 lubang. Ini tipenya yang berbeda soalnya. Jadi dia bahannya bukan sintetis ya, bukan dari karet, tapi dia langsung ke bahan tekstilnya nih untuk lubang tali sepatunya. Sedangkan yang di reaksi video reaksi ini dia punya 3 lubang di sini dari bahan sintetis untuk bahan tali sepatu ya. Dan kemudian itu teman-teman itu harus tahu bahan warna dari bahan sepatu Adidas termasuk yang 3 lubang ya, bahan lubang tali sepatu, warnanya itu dia tidak memantulkan cahaya itu. Jadi warnanya itu lebih soft, lebih lembut ya, tidak ngejreng. Baik itu warna hitam, dia tidak akan memantulkan cahaya. Nah, itu paling penting harus teman-teman tahu terkait warna pada sepatu Adidas khususnya NMD. Tapi hampir teratas di semua sepatu Adidas ya, khususnya warna dia tidak terlalu berani ya. Dia bukan tidak terlalu berani, tapi Adidas memberikan sentuhan warna yang lebih soft, lebih lembut, tidak ngejreng seperti kayak Nike atau Asics. Kedua sepatu itu, kedua brand itu Nike atau Asics itu dia kalau memberikan warna pada sepatu mereka, produk sepatu mereka itu lebih ngejreng dia. Lanjut ya. Berbeda dengan yang palsu terbuat dari gue nggak tahu ini apa, seperti karton nggak jelas dan tebel-tebel. Nggak cuma itu, bagian pad NMD asli ya bentuknya lebih tebal dan perseginya. Oke teman-teman, ini ciri-ciri fisik yang berikutnya nih di bagian pad ya, pada ini sol luar ya, sol sepatu lu bagian luar ini seperti ini contoh NMD Prime Connect R1 punya saya ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat dari sini, dia itu kalau yang original tuh lebih tebal ya, tebal-tebal. Dia tebal-tebal ini contohnya. Dan ini kalau yang original itu
teman-teman perhatikan itu dia ini tidak bukan jadi satu bagian daripada busnya ya. Ini berbeda. Kalau sebenarnya kalau kita bongkar ini dia terpisah. Jadi tidak menyatu. Tidak menyatu. Ini lem presannya ini pada yang di sini tuh di ini ya, dia jadi kelihatan seperti menyatu tapi padahal bukan. Ini bagian yang berbeda daripada bahan bus, dan ciri-cirinya itu dia tebel-tebel, lebih tebel. Kalau yang fake gitu dia lebih tipis, seperti pada contoh video reaksi kita ini. Lanjut. Lebih jelas ya, karena sesungguhnya bagian pad ini adalah sebuah bagian terpisah dari boost. Bagian pad depan dan belakang NMD adalah stabilizer untuk boost, soalnya karena NMD diperuntukkan sebagai sepatu harian, berbeda dengan yang palsu. Kelihatannya tipis banget ya, tipis banget, hampir nggak bisa dipegang perseginya. Begitu pula dengan bagian belakangnya, padnya tipis banget. Ini yang paling mudah kelihatan di sepatu NMD palsu. Jarak tali atau panjang laces juga berbeda. Ketika NMD asli panjang lacesnya hanya 35 mm, sementara panjang NMD palsu ini panjang sekali, menyerupai tali untuk sepatu. Kemudian ini yang yang berikutnya, tali sepatu ya. Benar apa kata ini ya, di video reaksi kita ini, untuk tali NMD ya, sepatu NMD, Adidas NMD ini, talinya itu dia lebihan tali ya untuk kita simpul itu tidak panjang ya, tidak panjang seperti pada umumnya sepatu yang lubangnya 6 ya, 6 atau 5 atau 4 gitu. Dia berbeda ya, karena ini dia mempunyai hanya 3 bagian lubang aja sebenarnya. Jadi sisanya itu dia tidak terlalu panjang. Oke, lanjut ya. Biasa yang memiliki 6 lubang, sementara NMD seperti kita tahu ya, urutan lubangnya hanya ada 3 lubang. Kebetulan yang gue punya di sini adalah NMD R1, dan gue mendapatkan NMD palsu dalam bentuk prime knit. Of course gue nggak bisa bandingin uppernya karena R1 itu mempunyai mesh upper dan prime knit mempunyai prime knit upper. Tapi yang bisa dilihat di sini prime knit dari NMD palsu ini sama sekali bukan prime knit. Ini kayak bahan wool biasa aja, kayak kaos kaki ya. Ini ya, seperti yang saya bilang tadi, bahannya sendiri prime knit ini ya, prime knit. Dia itu elastis bahan woolnya, benang. Ini elastis, sangat elastis. Nyaman sekali dipakai. Nyaman sekali. Jadi dia bisa membentuk postur kaki kita itu. Jadi apapun bentuk postur kaki kita, kalau kita memakai Adidas NMD ini, dia serasa itu cocok di bentuk daripada kaki kita. Jadi bahannya elastis ya. Jadi kalau nggak elastis itu fake berarti. Lanjut ya. Which is stance-nya tuh dengan sangat mudah blokok ke bawah. Selain itu, bagian insole NMD asli berbeda dengan NMD palsu, di mana tulisan boost pada NMD asli mempunyai font yang berbeda tentunya dengan NMD palsu. Bisa dilihat fontnya beda banget. Ini juga sebagai penanda bentuk font ya. Daripada ini ciri-ciri berikutnya, bentuk font yang di dalam ya teman-teman. Yang di dalam ini ada pula kaos kaki ini. Ini yang di dalam, di sini ada di pojokan bawah, di bawah paling bawah ya, di tumit ya, tumit paling bawah, di insole ya, insole dalam sepatunya itu bentuk font yang bertuliskan Boost-nya itu dia fontnya itu kalau kita bandingkan dengan yang fake itu dia lebih lebih kecil ukurannya, lebih kecil. Jadi kalau yang di font yang sepatu NMD original tuh dia ukurannya itu 14 lah kalau nggak salah, 14, font 14. Seperti font 14 pada komputer ya. Kalau kita
di komputer itu kita rubah ukuran font ke 14, dia hampir sama dari sepatu ini ya, dari tulisan Boost pada sepatu NMD. Dan bahan di setiap sepatu ini ya, bahan insolnya untuk lapisan Boostnya itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama itu ada ya dari wool juga, tekstil, yang kemudian dari sintetis atau karet. Dan yang punya saya ini dari seperti ini ya, yang ini ya teman-teman bisa lihat ini dari bahannya sintetis ya, atau karet. Jadi dia untuk fungsinya itu jadi membuat kaki kita, pijakan kaki kita tuh jadi lebih lembut, lebih nyaman, ditambah Boost yang digunakan pada sepatu Adidas NMD ini. Oke, lanjut. Perbedaan antara asli dan palsu. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini ya untuk share kepada teman-teman cara membedakan sepatu NMD, sekaligus saya ini ya sharing di ini ya di apa namanya, video reaksi ini. Jadi gunanya saya mereaksi video ini juga menambah wawasan pengetahuan teman-teman terkait sepatu NMD R1 ini yang original. Jadi tipe sepatu Adidas NMD R1 ada beberapa tipe ya, tidak satu tipe aja, ada beberapa tipe dan corak dia. Jadi teman-teman harus paham di ini ya, ciri-ciri fisik terutama. Terima kasih, kalau ada kesalahan dari saya mohon maaf. Ya, jadi teman-teman kalau ada tambahan lain terkait ciri-ciri sepatu NMD R1 ini ya, Prem Kenit yang original, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.